Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Fa as'alullaha ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal amali salih wa an yufaqihana fid din wa an yaftah lana futuhal arifin wa an yarzuqna al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Allahumma amin. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Puji syukur kepada Allah kita masih bisa diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga masih bisa melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan baik dan lancar hingga hari ini. Dan kita masuk ke malam yang ke-8 atau malam yang ke-9 insyaallah ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Taib, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam membahas kitab Al-Imta' Syarah Matan Abi Suja'. Dan kita telah masuk ke pembahasan bab haji dan ini adalah episode yang ke-6 dari pembahasan Kitabul Hajj atau fikih haji. Pembahasan kali ini akan membahas seputar muharramatul ihram atau mahdhuratul ihram, hal-hal yang diharamkan saat ihram, baik ihram haji maupun ihram umrah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ilmihi fid dunya wal akhirah. Faslun muharramatul ihram. Wa yahrumu 'alal muhrim 'asharatu asya'. Diharamkan bagi orang yang berihram ada 10 hal. Lubsul makhit, memakai pakaian yang berjahit, wa taghtiyatur ra'si minar rajuli wal wajhi minal mar'ah, dan dilarang menutup kepala bagi laki-laki dan menutup wajah bagi wanita. Wa tarjilu sya'ri wa halquhu, kemudian menyisir rambut dan memotongnya. Wa taqlimul adhafir wa tayyibu wa qatlus saidi wa aqdun nikah, memotong kuku lalu memakai wangi-wangian lalu membunuh hewan buruan lalu melakukan akad nikah. Wal wata'u wal mubasyaratu bisyahwah, melakukan jima' hubungan suami istri dan melakukan mubasyarah dengan syahwat. Wa fi jami'i dzalikal fidyah illa aqdan nikah fa innahu la yanaqid. Semua larangan-larangan ini jika dilakukan maka dia berkonsekuensi berkewajiban untuk membayar fidyah kecuali satu, yaitu melakukan akad nikah, maka akad nikahnya tidak dianggap tidak sah dan tidak ada fidyah baginya. Wala yufsiduhu illa al-wata'u fil farji, dan haji itu tidaklah fasid kecuali dengan satu hal, yaitu jima'. Dan wala yakhruju minhu bil fasad, dan ketika seseorang itu hajinya fasid, hajinya rusak, bukan batil tapi hajinya fasid, maka dia tetap wajib menyelesaikan ritual haji sampai selesai, dan nggak boleh dia meninggalkan manasik haji jika ibadah hajinya fasid dan bukan batil. Nah, nanti akan saya jelaskan atau akan kita jelaskan bersama-sama, yaitu perbedaan antara haji yang batil dan haji yang fasid. Qala syarih hafizahullah, muharramatul ihram, hal-hal yang diharamkan saat ihram. Pertama, lubsul makhit, atau lebih tepatnya kemarin sebagaimana yang disebutkan oleh dalam Hasyiah Al-Bajuri, lubsul muhit, segala sesuatu yang menyelimuti tubuh, baik dia dari pakaian yang berjahit atau bukan, selama membentuk tubuh atau muhit, seperti kain wol atau baju besi atau apapun, kain tenun atau apapun, maka itu dilarang saat ihram. Wa yakunu lirrijal kalubsil qamis aw sirwal min qutnin aw ghairihi li khabari sahihain an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yalbasul muhrim min ath-thiyab.
Dan larangan memakai pakaian berjahit ini seperti komis, kaos, kemeja, celana, gamis dan seterusnya itu dilarang bagi laki-laki, khusus bagi laki-laki. Ya, baik dari bahan apapun, dari katun atau yang lain, sebagaimana hadis Nabi dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhainya. Ada seseorang bertanya sama Nabi, apa saja yang boleh dipakai seseorang yang sedang muhrim. Ya, faqala, Nabi bersabda, la yalbasul qumusu walal amaim walas sarawilat walal baranis. Ya, tidak boleh memakai komis, kaos atau kemeja, dan tidak boleh memakai imamah, sorban, celana dan baranis, ya khifaf atau khuf illa ahadan la yajidu na'lain fayalbasul khuffain wal yaqta'uhuma asfalal ka'bain wa la yalbasu min athiyab syai'an minhu za'faran aw wars wa la tantaqibul mar'ah wa la tantaqibul mar'atu wa la talbasul quffazain. Kemarin sudah kita sebutkan khuf yang boleh dipakai itu mana khuf yang melihat yang yang menampakkan, yang tidak menutupi jari-jari kaki maupun mata kaki. Ya, na'al. Ya. Naam. Falyalbasul khuffain, ya, jika tidak mendapatkan sendal maka menggunakan khuf dan dipotong bagian mata kakinya. Wala yalbasu min athyabi syai'an masu za'faran, dan ini tidak boleh memakai pakaian yang diberikan parfum, ya, sejenis parfum atau waras, dan tidak boleh bagi wanita memakai niqab, memakai penutup wajah, dan tidak boleh memakai sarung tangan. Oh ya, sebelum itu muharramatul ihram ini secara garis besar dibagi menjadi dua, sebagaimana yang dijelaskan dalam Hasyiah Al-Bajuri. Pertama, ma fihi itlaf au syubhatu itlaf. Ya, pertama, muharramatul ihram itu dia dibagi berdasarkan i'tibarat. Jadi ada 3 i'tibarat, dibagi menjadi 3 sisi. Pertama, sisi yang pertama dilihat dari dia itu bentuknya itlaf, menghilangkan sesuatu, atau syubhatu itlaf. Seperti apa contohnya itlaf dan syubhatu itlaf? Seperti qatlus said, membunuh hewan buruan, halqus sya'ar, mencukur rambut, itu syubhatu itlaf, dan memotong kuku. Nah, lalu ada yang namanya tarafuh, ya, bermewah-mewahan atau bersenang-senang, dan ada yang syubhatu tarafuh. Jadi ada dua, ma fihi itlaf au syubhatu itlaf, dan ma fihi tarafuh au syubhatu tarafuh. Yang syubhatu tarafuh atau tarafuh itu seperti akdun nikah, kemudian tatayyub, memakai wangi-wangian, dan melakukan akad nikah, ya, dan itu jima. Jadi tatayyub, melakukan akad nikah dan melakukan jima, itu termasuk tarafuh atau syubhatu tarafuh. Nah, konsekuensinya apa? Kalau yang ma fihi itlaf au syubhatu itlaf itu dilakukan baik disengaja maupun tidak, baik diketahui itu dilarang atau tidak, maka jika dilakukan wajib bayar fidyah. Wajabat alaihi al-fidyah amidan kana aw aliman, ya, amidan kana amla, aliman bitahrim amla. Mutlak, jika dilakukan maka wajib membayar fidyah. Sengaja maupun tidak, tahu itu haram maupun tidak, wajib bayar fidyah. Nah, kalau yang kedua, syubhatu tarafuh atau tarafuh, ma fihi tarafuh au syubhatu tarafuh, itu wajabat alaihi fidyah, wajib bayar fidyah. Kapan? In kana amidan aliman bitahrim, kalau mengerjakannya sengaja dan mengetahui kalau itu diharamkan dalam ihram. Berarti mafhum mukhalafahnya, kalau dilakukan tidak disengaja atau karena dipaksa dan melakukan tanpa mengetahui hukumnya, nggak tahu kalau itu diharamkan saat ihram, maka dia tidak terkena fidyah. Jadi kalau yang levelnya
fihi itlaf atau syubhatu itlaf, jika dilakukan mutlak harus bayar fidyah. Tapi beda dengan tarafuh atau syubhatu tarafuh, itu ada keterangan. Jika dilakukan sengaja dan mengetahui hukumnya dilarang, maka wajib bayar fidyah. Tapi jika tidak tahu atau tidak disengaja, lupa dan seterusnya, tidak wajib bayar fidyah. Ya. Itu dari sisi yang pertama. Kemudian muharramatul ihram dari sisi yang kedua itu dibagi menjadi dari sisi yang kedua dibagi menjadi dosa besar dan dosa kecil. Nanti dari semua muharramatul ihram ini mana yang masuk kategori dosa besar dan mana yang masuk kategori dosa kecil. Yang masuk kategori semuanya itu termasuk kategori dosa kecil kecuali dua, yaitu jima dan qatlus said. Semua muharramat tadi itu termasuk shaghair, dosa kecil, kecuali dua, yaitu qatlus said dan jima. Sedangkan Imam Al-Bajuri menambahkan satu lagi, yaitu akad nikah. Ya, akad nikah termasuk kabair ya dalam muharramatul ihram. Sisanya shaghair. Ini dari pembagian sisi yang kedua. Pembagian dari min haitsu as-shaghair wal kabair. Sedangkan pembagian dari sisi yang ketiga, dari sudut pandang yang ketiga, yaitu sudut pandang bahwasanya muharramatul ihram itu ada yang khusus bagi laki-laki saja, ada yang khusus buat wanita saja, dan ada yang mushtarak. Di sana ikut laki-laki dan juga perempuan. Nah, dalam syarah ini nomor 1 dan nomor 2 itu larangan yang khusus bagi laki-laki. Tadi sudah disebutkan lubsul makhit atau memakai pakaian yang berjahit. Maka itu dilarang ya saat ihram. Lalu yang kedua, taghtiyatur ra'si minar rajul. Ya, menutup kepala bagi laki-laki. Sawa'un akanat at-taghtiyatu li jami'ir ra'si au am li ba'dihha. Wa idza wada'a yadahu 'ala ra'sihi fala yu'addu dzalika satiran laha. Baik yang ditutup itu seluruh kepala atau sebagian, selama itu disebut sebagai penutup kepala secara uruf, maka dia diharamkan saat ihram. Ya, tapi kalau menutup kepala bukan dengan yang dinamakan penutup kepala secara uruf, seperti meletakkan tangan di atas kepala, ya, atau memakai payung, ya, memakai payung atau berlindung di bawah pohon, ya, atau kalau dalam Fathul Qarib itu sambil misalnya bawa bawaan, seperti misalnya orang bawa buku di atas kepalanya, ya, itu selama tidak disebut secara uruf sebagai satir, penutup kepala, maka itu juga dibolehkan. Ya, dibolehkan. Nah, yang tidak boleh berarti kayak imamah, kopiah begini, peci, ya, dan semisalnya, atau yang dipakai sama orang Arab itu, yang selendang di kepala itu kan termasuk yu'addu satiran. Tapi selama tidak yu'addu satiran secara uruf, tidak disebut sebagai penutup kepala secara uruf, maka itu tidak dilarang. Naam. Nomor 1 dan 2 ini khusus bagi laki-laki. Nah, yang bagi perempuan yang mana? Nomor 3, taghtiyatul wajhi au ba'dhihi lil mar'ah. Menutup sebagian wajah atau seluruh wajah. Ya, menutup wajah atau sebagiannya bagi wanita. Bima yu'addu satiran, dengan yang dinilai secara uruf itu adalah penutup wajah. Walaha an tusbila ala wajhiha thawban bi syart an la yaltasiqa bil wajhi wa kadzalikal hukmu lil khuntha wa yajuzu satrul kaffaini lil mar'ati bi kummin tawilin. Jadi dilarang memakai cadar ya bagi wanita saat melakukan ihram. Dan boleh dia menjulurkan penutup kain untuk menutupi wajahnya ya dengan kain bisyart an la yaltasiqa bil wajh, dengan syarat kain tadi tidak menempel di wajah.
Misal mungkin dia pakai peci atau pakai apa sesuatu di kepalanya, kemudian dia julurkan kain ke wajah, dia julurkan kain di depan wajahnya itu, dengan syarat kain itu tidak mengenai wajahnya, maka itu tidak masalah, ya, itu tidak masalah. Tapi kalau sengaja menempelkan kain ke wajahnya, maka itu dilarang saat ihram. Begitu pula hukum ini berlaku bagi khuntha, ya, berlaku bagi khuntha. Wayajuzu satrul kaffain, ya. Kan wanita tidak boleh memakai sarung tangan. Tapi kata Syekh Hisham, kalau wanita tadi punya baju gamis yang lengannya panjang dan lengan kainnya itu menutupi tangannya, maka dibolehkan. Wayajuzu satrul kaffaini lil mar'ah bikum min tawilin. Ya, ini kata Syekh Hisham. Allah alam, ya. Yang nggak boleh kan pakai sarung tangan kufazain, tapi kalau lengan bajunya itu panjang menjulur sehingga sampai menutupi kedua tangannya, maka itu diperbolehkan, tidak mengapa. Nah, lalu ada faedah di sini. Idza tahaqqaqatil fitnah wa satarat al-mar'atu wajhaha fa 'alaiha al-fidyah. Jadi kalau dia yakin ada fitnah di situ, idza tahaqqaqat, yakin ada fitnah di situ, atau khawatir wajahnya terlihat oleh ajnabi atau apalah fitnah, ya, maka dia boleh menutup wajahnya, akan tetapi nanti harus membayar fidyah, tetap harus membayar fidyah. Maka di sini saya langsung teringat apa hukum memakai masker bagi perempuan saat melakukan ihram di saat kondisi sedang corona, seperti tahun-tahun sebelumnya yang saat corona lagi ganas-ganasnya. Ya, itu kan ibadah umroh atau haji dibolehkan cuman bagi warga negara Saudi saja dan tidak terlalu ramai. Nah, kan perempuan tidak boleh memakai penutup wajah, tapi dalam kondisi corona harus pakai masker. Kalau laki-laki boleh pakai penutup wajah, tidak masalah. Larangan menutup wajah dan menutup telapak tangan, menutup tangan, kedua tangan itu adalah khusus bagi perempuan. Nah, kalau pakai masker bagaimana? Ya, dari sini disebutkan idza tahaqqaqat fitnah, tahaqqaqat al-fitnah. Jadi di situ kan ada hajat. Ya, ada fitnah, diyakinkan ada fitnah di situ, berarti ada hajat bagi dia untuk menutup wajah. Maka dipersilahkan menutup wajah. Begitu pula saat sedang virus corona, demi menjaga nyawa dari terkena virus, menjaga fisik, menjaga tubuh dari penyakit yang berbahaya, maka juga diperbolehkan untuk menggunakan masker bagi perempuan. Akan tetapi bagi dia tetap membayar fidyah. Ya. Dan sebagaimana yang juga saya baca dalam fatwa MUI, ya, berapa tahun lalu atau 2 tahun lalu, itu dibolehkan bagi perempuan menggunakan masker. Hukum asalnya tidak boleh, tapi karena ada hajat maka dibolehkan. Cuman ulama khilaf apakah dia tetap bayar fidyah atau tidak perlu bayar fidyah. Cuman kalau kata Syekh Hisham di sini berarti karena ada hajat, meskipun ada hajat diperbolehkan memakai penutup wajah dan tetap harus bayar fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Lalu yang keempat, tarjilus sya'r, ya, menyisir rambut. Ay yahrumu 'ala ar-rajuli awil mar'ati tasrihu sya'ri idza tayaqqana, ya, idza tayaqqana anna at-tasriha yaj'alu asy-sya'ra yatasaqat. Amma idza ghalaba 'ala dhannihi anna at-tasriha lan yaj'al asy-sya'ra yatasaqat fa makruh. Jadi Syekh Hisham membagi hukum menyisir rambut menjadi 2 hukum. Yang pertama, kalau yakin dengan menyisir rambut tadi akan rontok rambutnya, yatasaqat, maka hukum menyisir rambut adalah haram. Idza tayaqqan, yakin 100%, mi'ah fil mi'ah. Tapi kalau hanya ghalabatudz dzan, artinya kemungkinan besar bakal rontok rambutnya, dugaan kuatnya akan rontok, maka menyisir rambut hukumnya adalah makruh. Ya. Tapi dalam Fathul Qarib disebutkan yang mu'tamad
Yang mu'tamad dalam mazhab, menyisir rambut itu hukumnya hanya makruh dan bukan termasuk perkara yang muharramat dalam ihram, tidak. Tapi hanya sebatas makruh saja. Ya, dinukilkan dari kitab Majmu' Syarah Muhadzab dalam kitab Fathul Qarib. Ya, jadi yang mu'tamad pendapatnya adalah makruh, tidak sampai haram. Faedah. Hukmu tasrihil lihyati karras. Kalau menyisir bulu jenggot bagaimana? Rambut di jenggot bagaimana? Iya, hukumnya sama. Hukumnya sama dengan mengusap atau menyisir rambut kepala. Kalau rontok berarti dihukumi sama-sama makruh. Ya, hukumnya adalah makruh. Larangan yang kelima, halqur ra's. Mencukur rambut. Mencukur rambut kepala. Ya. Maksud di sini disebutkan halqur ra's, ya, menyukur rambut kepala. Akan tetapi apakah hanya rambut kepala saja yang haram untuk dicukur? Tidak. Jami'u sya'ri fil badan. Seluruh rambut yang ada di tubuh itu diharamkan untuk dicukur. Dengan cara apapun. Ya, baik digunting atau dicabut atau mungkin dibakar pakai api, apapun. Intinya dilarang untuk mencabut atau mencukur rambut di seluruh tubuh selama ihram. Oke. Naam. Ai qala ta'ala, dalil liqaulihi ta'ala wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Ya. Ai makanu dzabhil hadi wa huwa mina yauman nahr. Yaitu tempat menyembelih hewan kurban dan dia di Mina pada hari ke-10 Zulhijjah. Wa kadzalikal hukmu fi ayyi sya'rin 'alal jasad, ya, 'alal jasad al-wajhu awil batnu awil yad awil rijl fa kullu dzalika mulhaqun bihi. Jadi hukum mencukur rambut itu tidak hanya berlaku keharamannya untuk rambut kepala saja, tapi untuk rambut di seluruh tubuh, di wajah, di perut, di tangan, di kaki, semuanya itu dikiaskan dengan rambut kepala. Naam. Yang keenam, taklimul adhafir, memotong kuku, ya. Qassu adhafiril kaffaini aw al-qadamaini li'anna dhalika min anwa'i taraffuh. Min anwa' at-taraffuh. Qiyasan ala halqi sya'ri. Yaitu memotong kuku yang ada di tangan atau memotong kuku kaki. Karena taklimul adhafir itu bagian dari taraffuh. Nah, ini mungkin wallahu alam, ya, berbeda dengan apa yang disebutkan dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri. Mungkin ini syekhnya keliru, wallahu alam, atau salah cetak, wallahu alam. Ya, di Hasyiah Al-Bajuri, taklimul adhafir itu bagian dari itlaf. Fi ma fihi itlaf au syubhatu itlaf, bukan tarafuh. Tarafuh itu seperti tadi, tatayyub, pakai wangi-wangian, melakukan akad nikah dan melakukan jima. Itu tarafuh. Artinya melakukan kesenangan atau kemewahan. Sedangkan taklimul adhafir itu kan ada itlaf di situ. Menghilangkan salah satu anggota yang ada di tubuh. Mengunting kuku. Nah, itu. Jadi Allah alam, lebih tepatnya mungkin min anwa'i itlaf atau min anwa'i syubhatil itlaf. Ya, bukan anwa' tarafuh. Allahu a'lam bissawab. Dan dikiaskan dengan mencukur rambut, ya. Jadi yang anwa' itlaf itu seperti qatlus said, membunuh hewan buruan, taklimul adhafir dan mencukur rambut, itu bagian dari itlaf, bukan tarafuh. Sebagaimana yang dijelaskan oleh
Imam Al-Bajuri dalam hasyiahnya. Faedah: idza inkasara adz-dzufru wa ta'adza al-muhrimu bihi falahu qassa man kasara faqat wala fidyata alaihi. Nah, ini pengecualian. Hukum asalnya memotong kuku tadi dilarang. Ya, dilarang. Tetapi jika ada kukunya yang rusak atau kukunya yang copot sendirinya, dan kalau enggak dia copot kuku tadi, itu akan menyebabkan tangannya sakit, ya, berbahaya buat tangannya, bisa terluka atau bagaimana, maka dapat keringanan. Dia copot kuku yang rusak itu saja, falahu qassa man kasara faqat, ya, boleh dia mencopot atau menggunting kuku yang tadi rusak saja, yang bagian rusak saja dipotong, dan tidak ada fidyah baginya. Ya, ini istitsna, ya, pengecualian. Yang ketujuh adalah at-tib, ya, memakai wangi-wangian. Yahrumu wad'u at-tibi war-rawaih lirrijali wan nisa halat al-ihram hatta idza wada'a at-tib min ajli tadawi fa 'alaihi al-fidyah. Dilarang, diharamkan bagi orang yang sedang ihram untuk memakai wangi-wangian, ya, baik bagi laki-laki maupun perempuan saat ihram. Hatta idza wada'a at-tib, meskipun memakai wangi-wangian dalam rangka untuk pengobatan. Hatta li ajli tadawi, min ajli tadawi, dalam rangka untuk berobat, tetap diharamkan dan wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Bahkan dalam Fathul Qarib disebutkan laukana asyam, walau kana akhsyam, meskipun yang memakai itu dia sudah hilang penciuman, indera penciumannya, lagi hilang indera penciuman atau anosmia kalau sekarang kan, ya, tidak bisa mencium. Meskipun orang itu tidak bisa mencium bau, tetap dilarang baginya untuk memakai parfum, ya, atau at-tib. Faedah: la budda min an yudha'a at-tibu 'ala al-jasad aw ats-thawb. Jadi ya, memakai wangi-wangian itu ya di badan dan di pakaian. Ya, memakai di badan dan di pakaian. Masalah la budda minal qasdi fi wad'i at-tib. Minal qasdi fi wad'i at-tib falau ulqiya 'alaihi at-tibu aw ukriha 'ala isti'malihi aw jahilahu aw lam yakun 'aliman bit-tahrim fala fidyata 'alaihi. Memakai tib itu kan termasuk tarafuh, ya. Dan memakai tarafuh itu, kalau dalam bentuk tarafuh, maka dia ada syarat bayar fidyah. Kapan? Kalau melakukannya dengan sengaja dan mengetahui keharamannya, kan gitu tadi. Nah, memakai wangi-wangian itu diharamkan dengan syarat jika dia memang sengaja, ada qasdu, menyengaja untuk memakai wangi-wangian tersebut. Tapi kalau tidak disengaja, seperti fa ulqiya alaihi tib, dilemparkan ke dia wangi-wangian. Ada orang sengaja atau nggak sengaja melemparkan, atau dia terkena parfum yang jatuh dari atas misalnya, ya, kan itu dia nggak menyengaja, tahu-tahu jatuh dari atas parfum kena bajunya misalnya, atau dia dipaksa untuk dipakai. Ada orang memaksa dia untuk memakai wangi-wangian, ya, artinya tidak ada qasdu di situ, tidak ada unsur menyengaja dari si pelaku untuk menggunakan wangi-wangian, maka itu tidak ada fidyah baginya. Atau dia nggak tahu hukumnya tadi, nggak tahu kalau memakai wangi-wangian dilarang saat ihram, nggak tahu, ya, aulam yakun aliman bit-tahrim, nggak tahu apakah ada fidyah, tidak, fala fidyata alaihi, karena ini termasuk min ma fihi at-tarafuh au syubhatu tarafuh. Lalu dahnu sya'rir ra'si awil wajhi, memberi minyak, ya, ngasih rambut dengan minyak rambut, ya, atau wajah, biduhnin, ya, biduhnin walau ghaira mutayyibin kazait, memberi minyak rambut
rambut mana aja yang dilarang untuk diberikan minyak, ya. Kalau untuk memberikan minyak itu yang tidak dibolehkan adalah rambut kepala dan lihyah saja, jenggot. Tapi kalau alis mata atau kumis itu tidak masalah. Ya, dalam Syekh Labib dalam syarahnya Fathul Qarib itu menjelaskan. Jadi fariq, bedakan antara menyemir rambut atau memberi minyak rambut dengan mencukur rambut. Kalau dahn, ya, memberi minyak dahnus sya'ri, memberi minyak untuk rambut, itu rambut yang nggak boleh diberikan minyak hanya dua, rambut kepala dan jenggot lihyah. Sisanya boleh. Tapi kalau mencukur halq itu tidak boleh seluruh rambut di tubuh. Jami'u syu'uri al-jism fil jism. Ya, tidak dibolehkan mencukur seluruh rambut yang ada di anggota tubuh. Nah, itu dibedakan antara memberi minyak di rambut, memberi minyak rambut dan mencukur rambut. Meskipun minyak rambutnya tadi adalah minyak rambut yang tidak memiliki bau wangi, seperti zaitun misalnya dan seterusnya. Kemudian qatlus saidi yang ke-9, al-muradu as-saidu lil hayawanil barri wat tayri ammal bahri fajais. Jadi hewan buruan yang dilarang untuk dibunuh saat ihram itu 3 syaratnya. Pertama, dia harus hewan barri, hewan darat. Yang di udara juga termasuk barri. Ya. Yang kedua, dia harus hewan yang makul, hewan yang boleh untuk dimakan. Yang ketiga, dia adalah hewan liar, asalatan, hewan liar secara asalnya. Jadi pertama, yang dilarang untuk diburu adalah hewan darat. Berarti kalau hewan laut boleh, tidak dilarang. Termasuk hewan yang hidup di 2 alam seperti buaya, kepiting, kura-kura dan seterusnya, itu dikategorikan sebagai hewan barri, hewan darat. Kedua, yang tidak boleh dibunuh adalah yang makul, yang boleh dimakan. Berarti hewan yang statusnya tidak boleh dikonsumsi boleh untuk dibunuh atau boleh untuk diburu saat ihram. Seperti serigala, ular, kalajengking, ya, apapun ya yang memang tidak dibolehkan untuk dikonsumsi. Ketiga, hewan yang mutawahish asalatan, yaitu hewan liar secara hukum asalnya. Meskipun nanti dia menjadi jinak, pokoknya hukum asalnya dia hewan liar. Ya, seperti apa contohnya hewan liar? Banteng misalnya. Ya, apa lagi? Zebra misalnya. Ya. Berarti kalau dia itu hewan yang musta'nis, hewan jinak, maka itu boleh untuk dibunuh, tidak masalah. Ya, seperti seperti bahimatul an'am, ya, seperti bahimatul an'am atau ayam, ya, ayam, bebek, ya, dan semisalnya, maka itu tidak masalah untuk diburu atau dibunuh saat melakukan ihram. Ya, makanya di sini yang dimaksudkan said yang diharamkan untuk dibunuh saat ihram adalah hewan darat maupun udara yang dia itu adalah hewan darat. Kok di sini? Hewan darat, ya. Al-hayawanul barri. Ya. Ammal bahri fajais, hewan laut boleh. Ya, yang mana tidak bisa hidup selain di laut atau di air. Wa yahrumu at-ta'arrud li juz'in minal hayawan. Selain tidak boleh membunuh, juga tidak boleh melukai atau mengambil bagian tubuhnya, seperti mengambil bulunya
atau ya bulunya ya, kambing atau domba diambil bulunya dan seterusnya. Wa hadza lil hayawan. Wa thair ma'kulul lahm. Ini untuk hewan atau burung yang ma'kul al-lahm, yang memang halal untuk dikonsumsi dagingnya. Jaid. Ya, tadi ada 3 syarat tadi ya yang sudah kita jelaskan. Qala ta'ala, dalilnya wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan bagi kalian untuk berburu hewan barri selama kalian dalam kondisi ihram. 10. Melakukan akad nikah. Ya. Ai aqduz zawaj syar'i li nafsihi aw li wakilihi madama muhriman. Melakukan akad nikah baik untuk dirinya atau untuk wakilnya, atau menikahkan orang lain, atau dia yang menikahkan. Ya, maka selama ihram tidak dibenarkan melakukan akad nikah secara mutlak. Qala sallallahu alaihi wasallam, la yankihul muhrimu wala yunkah awala yunkih. Tidak boleh seorang yang muhrim itu melakukan akad nikah ataupun menikahkan orang lain. Rawahul khamsah illa al-Bukhari. Bahkan akad nikahnya tidak sah. Wujuduhu ka'adamihi sawa. Tidak dianggap. Faedah. Tasihhu ar-raj'atu li'annaha istidamatu nikahin. Nikah nggak boleh, tapi kalau rujuk boleh nggak? Boleh. Karena rujuk itu adalah istidamah, melanjutkan akad nikah yang sudah ada. Akad nikah yang sudah kemarin, kan rujuk itu dibolehkan saat masih dalam masa iddah, dan ketika wanita sedang dalam masa iddah, yang paling berhak untuk merujuknya adalah suaminya yang mentalaknya. Maka kalau rujuk dibolehkan meskipun sedang melakukan ihram atau sedang dalam kondisi ihram. Yang ke-11, melakukan hubungan suami istri atau jima, al-wat'u, ay al-jima'u bainar rajuli wal mar'ah, dengan syarat an yakuna aliman bitahrim, mengetahui akan keharamannya. Yang kedua sengaja, dan yang ketiga mukhtar. Karena ini termasuk min ma fihi at-tarafuh tadi. Selama dia adalah bentuknya tarafuh atau syubhatu tarafuh, wajib bayar fidyah jika disengaja atau mengetahui akan keharamannya. Tapi jika tidak disengaja, dipaksa misalnya, atau tidak mengetahui, jahilan bitahrim, maka itu tidak wajib baginya untuk membayar fidyah. Qabla at-tahallul ats-tsani sawa'an akana fil qubuli aw fid dubur, ay al-liwat. Amma idza kana qabla at-tahallulil awal fayafsudu bihi al-hajju. Jadi melakukan jima itu bisa menyebabkan haji seseorang menjadi haji yang fasid, yang rusak. Kapan? Jika dia melakukannya sebelum tahallul awal. Ya. Kalau dia melakukan qabla at-tahallul ats-tsani, melakukannya sebelum tahallul ats-tsani, artinya dia sudah tahallul awal dulu. Kan dalam haji itu ada dua kali tahallul. Tahallul awal dan tahallul ats-tsani. Tahallul itu jika telah menyelesaikan 3 kerjaan, 3 amalan haji di tanggal 10 Dzulhijjah, ya. Tawaf ifadah, lalu melempar jumrah aqabah, dan al-halqu awit taksir, memotong rambut. 3 amalan ini kalau sudah dikerjakan 2, maka itu namanya tahallul awal. Dan kalau sudah dikerjakan ketiga-tiganya, itu namanya at-tahallul ats-tsani. Nah, seseorang ketika ihram haji, kalau dia melakukan jima sebelum tahallul awal, dia melakukan jima. Misalnya setelah wukuf di Arafah, kemudian dia mabit di Muzdalifah, lalu ketika mabit itu jima. Nah,
dia kan belum tahallul awal, maka saat itu hajinya fasid. Ya, hajinya dihitung fasid, rusak. Sedangkan kalau dia melakukan jima setelah tahallul tsani, setelah tahallul tsani, setelah tahallul awal, jika dia melakukan jima setelah tahallul awal sebelum tahallul tsani, maka hajinya tidak fasid, tapi wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Karena disebutkan di sini jima al-wat'u itu haram. Ya, kapan? Pertama, jika dilakukan dia mengetahui akan keharamannya sengaja dan sukarela, dan dilakukan sebelum tahallul ats-tsani. Artinya sesudah tahallul awal, baik itu di qubul maupun di dubur, baik dengan laki-laki, dengan perempuan maupun dengan laki-laki. Ya, maka jika dilakukan setelah tahallul awal dan sebelum tahallul tsani, itu perbuatan yang diharamkan, ya, tapi tidak membuat hajinya rusak. Amma in kana qabla tahallul awal, tapi jika dilakukan setelah dia melakukan jima itu sebelum tahallul awal, maka fayafsudu bihi al-hajju, hajinya rusak. Oke. Nah, jadi tambahannya, jima itu kalau dilakukan saat ihram, kan jadi ada ihram umrah dan ihram haji. Kalau idza hasala al-jima' qabla al-faragh min a'malil umrah, maka fa innahu yufsiduha. Jadi umrah itu kan ada 4 amalan. Jika terjadi jima sebelum menyelesaikan 4 amalan umrah, yaitu ihram, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian al-halq, itu 4 amalan umrah. Jika terjadi jima sebelum menyelesaikan 4 amalan umrah ini, maka umrahnya fasid. Tapi kalau haji, tadi rinciannya, kalau dilakukan sebelum tahallul awal, hajinya fasid. Tapi jika dilakukan setelah tahallul awal dan sebelum tahallul tsani, maka hajinya tidak fasid, tapi dia melakukan min muharramatil ihram dan wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Wa dalilul hurmah qauluhu ta'ala fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Nah, wa ijma'ul ummah ala tahrimihi, dan dalil yang kedua adalah ijma' para ulama akan keharaman melakukan jima', ya, saat melakukan ihram. Yang ke-12, al-mubasyaratu bisyahwah. Di matan kan cuma sampai 10 ya, tapi di syarah itu bisa menjadi 12. Ya, menjadi 12. Melakukan mubasyarah. Ya, mubasyarah itu sentuhan kulit dengan kulit langsung dengan syahwat. Dengan syahwat. Ya, berarti mafhum mukhalafahnya sebagaimana juga yang disebutkan dalam Fathul Qarib, amma bi ghairi syahwah fala yahrum. Ya, seperti menuntun istrinya untuk naik mobil atau menuntun istrinya untuk naik unta dan seterusnya, maka itu tidak diharamkan. Yang diharamkan kalau mubasyarah bisyahwah. Seperti apa? Wahiya dunal farji kallamsi awit taqbili bisyahwah. Jadi mubasyarah itu levelnya masih di bawah jima. Ya. Mubasyarah selain farji seperti menyentuh atau mencium dengan syahwat. Ya. Wa ilsaqil basyarah bil basyarah, menempelkan kulit dengan kulit. Wa illam yanzil, meskipun tidak keluar mani. Jadi pokoknya dia mubasyarah bisyahwah, maka itu termasuk muharramatul ihram. Ya, muharramat al-ihram wajib bagi dia bayar fidyah meskipun tidak sampai keluar mani. Ya, li'anna dzalika min dawa'il jima' fayalzamuhul fidyah. Karena mubasyarah bisyahwah itu adalah faktor pendorong untuk melakukan jima'. Artinya muqaddimah jima' itu. Maka wajib bagi dia untuk membayar fidyah. Ya. Far'un, perkara cabang. Yahrumul istimna'u fa in anzal alaihi fa alaihi al-fidyah wa illam yanzil fa laisa alaihi syai'un. Melakukan istimna'
atau onani atau masturbasi itu diharamkan. Ya, fa in anzala. Nah, kalau dari istimna tadi keluar mani, maka bayar fidyah. Tapi kalau tidak, maka falaisa alaihi syai'un, tidak ada fidyah apapun baginya. Kemudian far'un, ya, perkara cabang yang lain, kullul muharramatis sabiqah yalzamu sahibuha al-fidyata illa aqdun nikah fala fidyata alaihi wal aqdu ma'dumun ka'an lam yakun. Nah, tadi seluruh muharramat yang disebutkan oleh pensyarah atau oleh Imam Abu Suja, mulai dari memakai penutup kepala, memakai lubsul makhid, lubsul kufazain dan seterusnya, semua tadi itu jika dilakukan, dilanggar, maka wajib untuk membayar fidyah. Wajib untuk membayar fidyah kecuali satu, yaitu melakukan akad nikah. Ketika orang ihram melakukan akad nikah, maka tidak ada fidyah baginya. Tapi apa konsekuensinya? Konsekuensinya akadnya itu ma'dum, nggak dianggap, seakan-akan tidak ada. Fa'idha arada zawaja ba'da tahallul lazima aqdun jadid. Kalau dia ingin nikah lagi setelah tahallul, ya maka harus melakukan akad yang baru. Karena akad yang tadi nggak ada, nggak dianggap, belum sah akadnya. Artinya belum resmi menjadi suami istri karena akadnya dianggap tidak sah karena dilakukan saat ihram. Far'un. Nah, ini beliau ingin lebih menjelaskan masalah jima' tadi dan konsekuensinya. Ya. Man jama'a aw wati'a wa huwa muhrim qabla tahallulil awal wa illam yanzil fasada hajjuhu wa alaihi. Orang yang melakukan jima' saat ihram sebelum tahallul awal, ya ini berarti dalam haji. Kalau di umroh nggak ada tahallul awal, nggak ada tahallul tsani, hanya tahallulnya sekali doang kalau umroh. Ya, kalau ada tahallul awal, tahallul tsani, berarti ini ihramnya ihram haji. Ya. Seseorang melakukan jima saat ihram, dia melakukannya sebelum tahallul awal, meskipun tidak terjadi inzal, ya, tidak keluar mani, hajinya fasid. Lalu konsekuensinya apa baginya ketika hajinya fasid? Itmamun nusuk al-hajju awil umrah. Ya. Kalau hajinya fasid, maka dia tetap wajib untuk menuntaskan ibadah hajinya sampai selesai, baik itu ihram haji ataupun ihram umrah. Ya. Nggak boleh dia berhenti haji, keluar dari haji, nggak boleh. Ya, kecuali kalau hajinya batal. Jadi haji itu la yubtilul hajju illa ar-riddah. Ya, illa birriddah. Haji itu tidak batal kecuali dengan murtad. Kalau orang lagi ihram haji atau ihram umroh murtad, maka dia harus keluar dari manasik, tidak boleh melanjutkan karena murtad, hajinya batal langsung. Sedangkan orang yang hajinya fasid, dan haji fasid itu tidaklah terjadi kecuali jika melakukan jima' qabla tahallul al-awwal, sebelum tahallul pertama, maka hajinya fasid. Nah, kalau haji fasid bagaimana? Tetap dia harus menuntaskan ibadah haji sampai selesai. Itmamun nusuk. Kedua, berdosa tentunya. Bahkan tadi termasuk dosa besar kan? Min kabairi dzunub, ya. Dosa besar di antara muharramatul ihram yang dikatakan dosa besar oleh para ulama adalah qatlus sayd dan melakukan jima'. Maka bagi dia wajib dia bertobat dan beristighfar. Yang ketiga, al-qadha'u 'alal faur. Wajib dia mengqadha haji itu langsung tahun depan. Al-hajjul 'amul qadim, tahun depan langsung. Yang keempat, al-kaffaratul uzma, membayar kafarah, fidyah. Fidyahnya berat. Harus menyembelih 1 ekor onta.
badanah. Kalau nggak mampu, fa illam yastati' fa baqarah. Nah, jadi ini kan tartib ya. Pertama unta dulu, nyembelih seekor unta. Kalau enggak baru sapi. Kalau enggak mampu sapi, maka 7 ekor kambing. Enggak mampu juga, maka membeli makanan seharga 1 ekor unta. Kemudian makanan tadi dibagikan kepada fakir miskin yang ada di kota Makkah atau di tanah haram. Limasakinil haram. Jadi urutannya unta dulu. Ya, sembelih unta. Kalau nggak ada baru sapi. Kalau nggak ada 7 ekor kambing. Kalau nggak bisa juga maka membeli makanan senilai harga unta untuk fakir miskin di tanah haram. Kalau nggak ada juga shama an kulli muddin yauman, ai 500 yaumin takriban. Ini sepertinya sangat susah untuk dilakukan ya. Jadi kalau nggak ada juga tadi, nggak ada onta, nggak ada sapi, nggak bisa nyembelih sapi, nggak bisa nyembelih 7 ekor kambing, dan juga nggak bisa membelikan makanan untuk senilai harga 1 unta, maka kewajibannya berpuasa sebanyak mud. Ya, jadi kalau harga 1 ekor unta tadi dibelikan makanan pokok, misalnya dibelikan beras kalau di sini ya, maka akan mencapai misalnya anggap tadi di situ 500 mud. 500 mud takriban ya, kata Syekh Hisham 500 mud, maka dia puasa selama 500 hari. Ya lebih kurang hampir 2 tahun. Nah, ini berat kali 500 hari, hampir 2 tahun. Ya. Tapi Syekh Labib dalam ketika mensyarah kitab Yaqut Nafis, yaitu beliau menukil perkataan guru beliau yaitu Syekh Hasan Maqbul Al-Ahdal, itu berijtihad ya, berpuasanya paling mentok 2 bulan berturut-turut, 2 bulan saja ya, syahrain ya, 2 bulan. Kenapa dikiaskan dengan qatlul khata, kafarah al-qatl, kafaratul qatl itu kan kafarah membunuh tidak sengaja. Kafaratul qatl itu puasanya kan 2 bulan berturut-turut. Ini untuk kasus menghilangkan nyawa orang. Tentu lebih besar ya. Tidak lebih besar kasus ini yang tadi melakukan jima yang membuat hajinya fasid gara-gara jima sebelum tahallul awal, itu tidak lebih besar dibandingkan kasus qatlul khata ya, atau menghilangkan nyawa seseorang. Dalam kasus menghilangkan nyawa seseorang saja itu kafarahnya hanya 2 bulan puasanya. Sedangkan ini kasusnya tentu tidak lebih berat dibandingkan menghilangkan nyawa seseorang. Maka kata Syekh Hasan Maqbul Al-Ahdal berijtihad ya paling mentok 2 bulan saja. Sebagaimana kafaratul qatl 2 bulan saja. Nah, kalau kita pakai syarah penjelasan dari sini ya 500 hari puasa. Ya, jadi jangan coba-coba melakukan hubungan jima sebelum tahallul awal. Ya, karena hajinya fasid. Ya, hajinya fasid. Tapi kalau melakukan jima setelah tahallul awal dan sebelum tahallul tsani, yaitu nanti bayar fidyah. Ya, tidak separah ini ya, tidak seberat kalau melakukan jima sebelum tahallul awal. Karena tadi man jama'a wa huwa muhrim qabla tahallulil awal. Nah, sebelum tahallul awal dia jima, maka hajinya fasid, maka wajib atasnya 4 perkara ini. Ya, 4 perkara ini. Jadi hati-hati ya, hati-hati bagi orang yang melakukan ihram haji maupun ihram umrah. Lalu yang kelima at-ta'zir, ditakzir
Wa hadhihi al-ahkamu lil haji awil mu'tamir sawa. Nah, hukum ini sama baik bagi orang yang melakukan haji maupun umrah. Ya, ta'zir itu kembali ke hakim, apakah dipenjara atau bagaimana, wallahu alam. Ya, kembali ke keputusan hakim. Tanbih. Terakhir, man fasada hajjuhu aw umratuhu wajaba alaihi itmamu baqiyan nusuk. Nah, ini tadi beda antara haji fasid dengan haji batil. Kalau haji batil itu karena murtad, maka harus keluar dari manasik langsung. Tidak boleh disempurnakan, tidak boleh dilanjutkan. Tapi kalau hajinya fasid atau umrohnya fasid, maka dia tetap wajib menuntaskan sampai selesai. Wajib. Dan menggantinya di tahun depan. Masalah man wati'a ba'da tahallulil awal lam yafsud hajjuhu wa alaihi syah. Nah, ini kan lebih ringan kan? Yang melakukan jima setelah tahallul awal dan sebelum tahallul tsani, artinya dia sudah tahallul awal dulu, sudah melaksanakan 2 di antara 3 perbuatan. Apa tadi? Tawaf, ifadah, kemudian melempar jumrah aqabah, dan al-halqu awit taksir. Kalau dia sudah melakukan salah satu 2 di antara 3 ini, maka dia sudah tahallul awal namanya. Nah, kalau terjadi jima setelah tahallul awal, sebelum tahallul tsani, maka hajinya tidak haji fasid. Bagi dia cukup membayar fidyah. Apa fidyahnya? 1 ekor kambing. Nah, lebih ringan kan daripada kalau fasid tadi. Masalah man jama'a nasiyan annahu muhrim fala syai'a alaihi. Nah, ini barang siapa yang melakukan jima dalam keadaan lupa kalau dia sedang ihram, maka tidak ada kewajiban apapun atasnya. Wallahu ta'ala a'lam. Dan mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas dan kita telaah bersama. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, hukum bagi siapa yang terlewat wukuf di Arafah. Ya, bagaimana hukumnya bagi orang haji yang terlewat wukuf di Arafah. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala wa a'lam. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wastaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.